Presiden Jokowi, ya, bukan oleh, tapi mantan Presiden Jokowi. Dan kita tahu bahwa kemarin tanggal 30 April tepat 1 tahun sejak mantan Presiden Jokowi melaporkan sebuah peristiwa yang kemudian menersangkakan paling tidak Presiden Jokowi, ya, bukan oleh, tapi mantan Presiden Jokowi. Dan kita tahu bahwa kemarin tanggal 30 April tepat 1 tahun sejak mantan Presiden Jokowi melaporkan sebuah peristiwa yang kemudian menersangkakan paling tidak Mas Roy Suryo dan Dr. Tifauziah Tiasma atau Dr. Tifa. Ada juga tersangka lainnya, tetapi dari 8 tersangka itu 3 sudah menempuh jalur restoratif justice, tinggal 5. Selain 2 yang disebutkan tadi, di klaster 1 ada Rizal Fadila, ada Kurnia Tri Royani, dan ada Rustam Effendi. Nah, kami kawan-kawan semua ingin menyampaikan perkembangan yang signifikan, yang mudah-mudahan ini baik ya bagi kita semua. Pertama, kami sudah beraudiensi dengan Kejaksaan Agung kemarin. Ya. Jadi Kejaksaan Agung, ya, prosesnya lumayan cepat, dan dalam kesempatan ini kami berterima kasih kepada Jaksa Agung, ya, yang sudah memfasilitasi pertemuan ini sehingga kami bisa bertemu dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang merangkap Jaksa Agung Tindak Pidana Umum atau Jampidum yang merangkap sebagai wakil Jaksa Agung, ya, itu Bapak Profesor Asep, ya. Dan pertemuannya baik, ya, lebih dari 1 jam pertemuan kemarin tersebut, kawan-kawan semua. Intinya adalah kami menyampaikan baik soal formil maupun material pada pertemuan kemarin. Soal formil sudah kami sampaikan juga ke Kejaksaan Tinggi DKI, ya, bahwa kasus ini sudah tidak layak lagi ditindaklanjuti. Kasus ini atau perkara ini seharusnya sudah dihentikan, ya. Bukan dihentikan untuk restoratif justice, karena Mas Roy dan Dr. Tifa tidak punya niat sedikit pun untuk meminta maaf dalam mekanisme restoratif justice. Tetapi sekali lagi penghentian perkara karena memang perkara ini sudah tidak layak ditindaklanjuti, antara lain karena sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, pelanggaran-pelanggaran undang-undang, baik undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik KUHP yang lama maupun KUHP yang baru. Kemudian juga pelanggaran terhadap undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, ya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, kemudian Undang-Undang tentang administrasi pemerintahan juga, ya, dan bahkan peraturan Kapolri sendiri yang dilanggar ketika kita mempermasalahkan dihentikannya proses pengaduan tentang ijazah di Bareskrim Mabes Polri misalnya, begitu. Nah, karena itu secara formil karena sudah melanggar, dan yang paling fatal adalah bahwa pengembalian berkas perkara P19 itu sudah melewati waktu tidak tanggung-tanggung. Yang tadinya 14 hari diberikan waktunya lewat menjadi 84 hari, lewat 70 hari kurang lebih, ya. Kurang setidak-tidaknya lewat 70 hari. Karena itu kami mengatakan secara formil ini tidak layak. Nah, tetapi kepada Kejaksaan Agung kami juga mengatakan, ya, kepada Wakil Jaksa Agung yang merangkap Jampidum serta jajaran kira-kira ada 6 orang eselon 2 di sana, ya, mulai Direktur A, Direktur B, Direktur C, Direktur D, kemudian ada juga Kapus Penkum, ya, ada juga pejabat eselon 2 lainnya. Jadi ada kira-kira 6 pejabat eselon 2 yang menyertai Wakil Jaksa Agung atau merangkap Jampidum. Kami juga menyampaikan hal-hal yang sifatnya material. Jadi kami mempermasalahkan misalnya penerapan pasal 35 pertama kali, 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 12 tahun penjara. Ya. Kami juga mempermasalahkan penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang sama, karena kami menganggap itu penyelundupan hukum dan sudah disampaikan jalurnya melalui gugatan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena pengenaan pasal tersebut tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa yang dilaporkan, ya. Dan memang tidak ada pembahasannya sama sekali, ya. Mas Didit sebagai ahli
ketika dimintai keterangan itu tidak mendapatkan keterangan apapun tentang mengapa pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 itu dikenakan, ya kawan-kawan sekalian. Demikian juga pengenaan undang-undang ITE lainnya, pasal 27A, pasal 28 ayat 2, kami menganggap hal tersebut juga tidak patut dikenakan kepada klien kami, baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Bahkan untuk pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 1 2024, ada semacam kebingungan, semacam hal-hal yang conflicting. Kenapa? Karena pasal 28 ayat 2 itu sudah dicabut dengan Undang-Undang tahun 2023, itu Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, ya. Tetapi ternyata pada tahun 2024 ada perubahan Undang-Undang ITE yang menghidupkan lagi pasal 28 ayat 2. Pertanyaannya adalah, karena Undang-Undang KUHP ini baru berlaku pada tahun 2026, mana sesungguhnya mau diacu? Karena ini berkonsekuensi pada ancaman hukuman. Kalau menurut KUHP baru, ancaman hukumannya 4 tahun. Tapi kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, ancaman hukumannya 6 tahun. Karena ini sangat menentukan, karena menentukan orang bisa ditahan atau tidak. Demikian juga pengenaan mengenai pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik kita sudah tahu, kawan-kawan semua, bahwa tidak bisa dikenakan terhadap apa-apa yang menjadi keputusan atau kepentingan publik atau public domain. Dan kita tahu bahwa untuk kepentingan publik itu tidak berlaku namanya pasal pencemaran nama baik, dan itu sudah di-state oleh putusan KIP, Komisi Informasi Pusat, bahwa soal ijazah ini adalah soal yang terkait dengan kepentingan publik atau public domain. Dan sebelumnya dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik juga dinyatakan sebagai public domain. Jadi lengkap bahkan. Nah, itu hal-hal yang kami sampaikan baik secara formil dan secara material selama 40 menit kepada Wakil Jaksa Agung yang juga Jampidum, Jaksa Agung Tindak Pidana Umum. Hal-hal lain yang kami sampaikan adalah kondisi Mas Roy, ya, kondisi Dr. Tifa, di mana kami katakan dua orang ini adalah dua orang yang bermanfaat di Republik ini. Ya. Mas Roy ini adalah ahli telematika yang sering dimintai orang untuk memberikan keterangan ahli dalam kasus-kasus yang terkait dengan masalah telematika, dan diminta negara juga. Diminta negara, ya. Dan sebelum kita semua ini mentas di sini, kita sudah mendengar nama Mas Roy, terutama kalau di infotainment. Di infotainment, menurut pakar telematika Roy Suryo, video itu asli, biasanya kan begitu kan. Jadi dia ini menonton video juga kan. Dr. Tifa kita tahu kondisinya saat ini sedang mengambil 2 PhD sekaligus. Kami sampaikan juga kepada Wakil Jaksa Agung. Karena itu ini crucial time bagi Dr. Tifa untuk menyelesaikan 2 PhD-nya di tengah kasus yang seharusnya tidak menimpanya. Karena ini di bawah kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan, tapi toh tetap diancam hukuman 12 tahun penjara. Jadi kami sampaikan juga kondisi kedua tersangka ini, dan tentu saja kita coba lihat Roy Suryo dan Dr. Tifa, apakah beliau berdua di penjahat yang memang patut diganjar hukuman 12 tahun penjara. Itu kami sampaikan kepada Wakil Jaksa Agung, ya. Itu yang terkait dengan audiensi kami pada Kejaksaan Agung. Nanti kami akan berkirim surat lagi yang memperdalam hal-hal yang sifatnya material. Karena pada waktu kami menghadap Jampidum atau Wakil Jaksa Agung, karena 2 rangkap jabatan, kami sudah sampaikan surat yang kami sampaikan ke Kejati DKI. Nah, surat ke Kejati DKI itu memang baru berisi hal-hal yang sifatnya formil. Nah, material akan kami susulkan tidak hanya ke Kejaksaan Agung, tapi juga akan pada Kejaksaan Tinggi DKI dan pada penyidik Polda Metro Jaya. Begitu ya, untuk melengkapi, saling melengkapi apa yang menjadi perkembangan kasus ini, baik secara formil maupun material. Kawan-kawan semua, yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang ingin kami sampaikan adalah kami sudah mengedraft surat kami ke Komnas HAM. Ya. Dan insya Allah surat itu akan disampaikan nanti Senin, tetapi suratnya sudah per tanggal 30 April ini. Karena berdasarkan tanggapan Komnas HAM, surat itu harus sudah disampaikan 15 hari kerja. Nah, 15 hari kerja itu insya Allah belum jatuh tempo pada tanggal 4 Mei nanti. Tapi suratnya sudah kami buat tertanggal 30, tapi soal teknis besok libur,
maka kemudian baru akan disampaikan pada tanggal 4 Mei nanti. Surat ini berisi mengenai catatan kami mengenai kemungkinan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh misalnya, lampaunya waktu dalam pengembalian berkas perkara P19 yang lebih dari 70 hari. Itu potensial untuk melanggar hak asasi manusia. Apalagi misalnya pencekalan yang tanpa surat menyurat, tiba-tiba dicekal begitu saja, hampir 6 bulan ya. Kalau misalnya hitungannya sejak diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 13 November 2025, maka nanti pada tanggal 13 Mei nanti itu sudah akan 6 bulan pencekalan. Pencekalan ya. Pencekalan. Kemudian wajib lapor juga begitu. Kalau pencekalan 6 bulan wajib lapor nggak ada aturannya. Jadi tadi Dr. Tifa yang kita dengar adalah dia dari rekan Ramdansyah, dia mengatakan bahwa Dr. Tifa masih wajib lapor hari ini, ya. Dan kemudian dia bilang, ini berkasnya sudah di mana? Sudah dilimpahkan kemana? Sudah ke kejaksaan. Apakah saya tidak perlu wajib lapor lagi? Mengingat berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi kata penyidik, tetap wajib lapor. Padahal wajib lapor itu ya, walaupun kesannya sederhana, tapi sesungguhnya kan belenggu. Semacam rantai bagi bagi tersangka untuk tidak bisa pergi kemana-mana. Bayangkan kalau rumah Mas Roy itu di luar kota kan, ribetnya minta ampun. Itu mengenai surat kami ke Komnas HAM dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi ya. Kemudian kawan-kawan semua, kami juga menyampaikan surat ke Komisi 3 DPR. Surat itu sudah kami sampaikan per tanggal 29 April 2026 kepada Komisi 3, dan saya juga sudah WA bahkan menelpon Habibur Rahman. Unfortunately, kalau dulu dijawab, sekarang enggak. Belum. Jadi Bapak Adinda ya, kan masih muda ya, dan juga saudara Habibur Rahman, ini rakyat Indonesia ya yang masih terikat dengan soal-soal terkait dengan ijazah palsu, ingin menghadap Komisi 3 dan mengadukan apa-apa yang perlu diadukan. Ini suratnya saya bacakan nanti, atau Ramdan yang mau membacakan? Nah, nanti Ramdan bacakan surat ke Komisi 3-nya ya. Oke. Kemudian, dan kami berharap bahwa Komisi 3 mau menerima kami. Masa kasus biasa saja mau diterima, kasus yang begini nggak mau diterima ya kan? Ini menurut saya aneh. Padahal rekan-rekan media sekalian tahu kan, selama setahun ini kasus ini menghiasi media massa, tetapi kok DPR adem ayem saja. Kemudian tadi sudah kami katakan bahwa sekali lagi ya, Mas Roy dan Dr. Tifa mengatakan ya, tentu melalui kami kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya, karena ini kasus pidana, kami minta hentikan kasus ini. Hentikan kasus ini, bukan karena Mas Roy Dr. Tifa minta maaf, bukan RJ, Restoratif Justice, tetapi karena proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini sudah melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, karena itu kami minta hentikan. Soal bagaimana pembuktian ijazah Jokowi, ya nanti kita berharap akan ada forum yang lebih memadai yang memang dimaksudkan untuk pembuktian tersebut. Sudah ada forumnya, minimal citizen lawsuit yang ada di Surakarta yang saat ini masuk dalam tahap banding. Jadi masih ada mekanisme banding karena kemarin itu dinyatakan tidak dapat diterima oleh SNO. Jadi walaupun pokok perkaranya diperiksa, toh putusannya tetap tidak dapat diterima oleh SNO, tidak mempertimbangkan pembuktian yang ada. Jadi kawan-kawan semua, kalau ada yang mengatakan kami sudah menang 4-0, 5-0 dan lain, nggak ada. Karena belum ada forum pengadilan manapun yang membuat putusan tentang asli tidaknya ijazah ini. Nah, hal yang sama tidak akan terjadi juga pada seandainya kasus Mas Roy ini dilimpahkan ke pengadilan. Tidak akan ada juga pembuktian ijazah palsu atau asli. Yang ada adalah Mas Roy bersalah melakukan fitnah atau tidak, bersalah melakukan ujaran kebencian atau tidak, bersalah melakukan pencemaran nama baik atau tidak, mengedit dokumen agar tampak asli atau tampak otentik atau tidak. Jadi tidak akan ada yang namanya statement dari pengadilan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Makanya saya pribadi ya pernah mengatakan pendekatan off on the court, di luar pengadilan untuk menyelesaikan kasus ini. Seperti yang dikatakan oleh
Pak Yusuf Kalla, ya tunjukkan saja ijazahnya kalau memang yakin ada ijazah asli. Walaupun kemudian ada satu meme dari media sosial, saya katakan, tolong dengarkan. Kalau ijazah saya asli, ini pura-pura Jokowi, Pak Jokowi. Kalau ijazah saya asli, saya tidak perlu termul. Saya tidak perlu buzzer. Saya tidak perlu lawyer. Saya tidak perlu polisi. Saya tidak perlu pengadilan. Saya tidak perlu UGM. Saya tidak perlu mempermalukan sanak saudara anak dan saudara dan anak keluarga saya. Saya tidak memerlukan keluar duit. Kalau ijazah palsu, karena very easy. Asli. If you have an original document, just to show to people, and then selesai, ya kan? Dan kalau seandainya memang kemudian mau diteliti, itu juga silakan. Ada yang mengatakan, Mas Roy mengatakan 99,9% ijazah itu atau dokumen itu palsu. Nah, ini subject to yang diteliti. Ya, subjek itu yang diteliti. Dian Sandi kah? Ya kan, Dian Sandi ya? Dian Sandi. Tetapi kalau misalnya yang Dian Sandi itu didinai bahwa itu bukan yang original, please Pak Jokowi tunjukkan yang originalnya biar Mas Roy yang membuktikannya. Kan tidak mungkin kalau yang diakui sebagai original tidak pernah ditunjukkan lalu tiba-tiba beban pembuktian diberikan kepada Mas Roy. Kalau mau fair, buka lalu kemudian dibuktikan sama-sama. Itu namanya fair. Masa yang menuding, yang membuktikan, tapi dia tidak mau buka dokumennya, ya kan? Jadi itu dagelan namanya. Oke. Kemudian berikutnya adalah apa lagi tadi ya? Itu apa? Perkembangan pelimpahan sudah. Kemudian oke. Nanti temuan baru Mas Roy. Silakan kita beri kesempatan kepada Mas Roy. Jadi kawan-kawan semua, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada kekurangan akan ditambahkan rekan saya, dan mungkin Ramdan akan membacakan dulu surat kita kepada Komisi 3 DPR. Nanti Mas Didi setelah itu menambahkan hal-hal yang sifatnya substantif dan material. Silakan.